Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Naila dengan NIM 11231073. Saya dari kelas MA 2306 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen sumber daya manusia, khususnya untuk kesehatan dan keselamatan kerja yang biasa disebut dengan K3. Poin-poin akan saya bawakan yaitu yang pertama adalah pengertian kesehatan keselamatan kerja, yang kedua ada undang-undang kesehatan dan keselamatan kerja, yang ketiga ada faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja, yang keempat ada masalah kesehatan dan keselamatan kerja, dan yang terakhir itu ada upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Kita mulai dari pengertian kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama itu ada menurut Mangkunegara. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya. Hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Yang kedua itu ada menurut Suma Amur. Keselamatan kerja merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman, tentram bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua ada undang-undang yang berlaku. UU Keselamatan Kerja yang berlaku di Indonesia sekarang adalah UU Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970. Undang-undang ini merupakan undang-undang pokok yang memuat aturan-aturan dasar atau ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja di segala macam tempat kerja yang berada di wilayah kekuasaan hukum NKRI. Kesehatan dan keselamatan kerja juga diatur oleh ILO dalam Konvensi Nomor 155 Tahun 1981 tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Rekomendasi nomor 164 tahun 1981 tentang keselamatan dan kesehatan kerja dan instrumen lain organisasi perburuhan internasional yang relevan dengan landasan peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja. Pedoman dari ILO sendiri itu menerapkan bahwa kesehatan kerja sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Pedoman itu antara lain yang pertama itu untuk melindungi pekerja dari setiap kecelakaan kerja yang mungkin timbul dari pekerjaan dan lingkungan kerja. Yang kedua itu membantu pekerja menyesuaikan diri dengan pekerjaannya. Lalu yang ketiga memelihara atau memperbaiki keadaan fisik, mental maupun sosial pekerja. Faktor penyebab terjadinya kecelakaan. Adapun 7 penyebab terjadinya kecelakaan. Yang pertama, mengambil jalan pintas. Tiap hari kita mengambil keputusan dan berharap akan membuat pekerjaan lebih cepat dan lebih efisien. Tetapi, apakah cara yang dilakukan sudah aman? Yang kedua itu percaya diri yang berlebih. Memiliki percaya diri itu bagus, tetapi terlalu percaya diri kadang tidak terlalu bagus. Perilaku seperti ini dapat menyebabkan prosedur kerja yang tidak benar dalam pekerjaan. Lalu yang ketiga ada memulai tugas dengan instruksi yang tidak tuntas, yaitu untuk melakukan pekerjaan dengan aman dan benar. Pertama kali perlu informasi yang tuntas. Jangan malu bertanya untuk dijelaskan tentang prosedur kerja. Peringatan keselamatan. Hal ini tidaklah membuat bodoh jika bertanya, tetapi kita akan salah jika kita tidak bertanya. Poin keempat yaitu kerapian yang buruk. Ketika klien, manajer, atau petugas keselamatan melewati area kita, kerapian adalah indikator yang akurat menilai perilaku seseorang tentang kualitas, produktivitas, dan keselamatan. Kerapian yang buruk menimbulkan berbagai tipe bahaya. Yang kelima, tidak mempedulikan prosedur keselamatan. Dengan sengaja tidak mempedulikan prosedur keselamatan
dapat membahayakan diri sendiri dan juga pekerja. Yang keenam itu ada gangguan mental dari pekerjaan. Memiliki hari yang buruk di rumah dan cemas dengan permasalahan di rumah ketika di tempat kerja adalah kombinasi yang berbahaya. Mental yang jatuh dapat membuat fokus berkurang dan tidak dapat mengikuti prosedur kerja yang aman. Yang terakhir itu gagal merencanakan pekerjaan. Bekerja dengan tergesa-gesa saat memulai pekerjaan atau tidak berpikir tentang proses kerja yang berbahaya. Lebih baik rencanakan pekerjaan, kemudian bekerjalah sesuai rencana tersebut. Lalu ada masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, kapasitas kerja. Status kesehatan masyarakat pekerja di Indonesia pada umumnya belum memuaskan. Dari beberapa hasil penelitian dapat gambaran bahwa 30-40% masyarakat pekerja kurang kalori protein, 30% penderita anemia gizi, dan 35% kekurangan zat besi tanpa anemia. Kondisi kesehatan seperti ini tidak memungkinkan bagi pekerja untuk bekerja dengan produktif dan optimal. Hal ini diperberat lagi dengan kenyataan bahwa angka kerja yang ada pada sebagian besar masih diisi oleh petugas kesehatan dan non-kesehatan yang mempunyai banyak keterbatasan, sehingga untuk dalam melakukan tugasnya mungkin sering mendapat kendala, terutama menyangkut masalah PHK dan kecelakaan kerja. Yang kedua, ada beban kerja sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan yang beroperasi 8-24 jam sehari. Dengan demikian, kegiatan pelayanan kesehatan menuntut adanya pola kerja bergiliran tugas atau jaga malam. Pola kerja yang berubah dapat menyebabkan kelelahan yang meningkat akibat terjadinya perubahan pada bioritmik atau irama tubuh. Faktor lain yang turut memperberat beban kerja antara lain tingkat gaji dan jaminan sosial bagi pekerja yang masih relatif rendah, yang berdampak pekerja terpaksa melakukan kerja tambahan secara berlebihan. Beban psikis ini dalam jangka waktu lama dapat menimbulkan stres. Yang ketiga ada lingkungan kerja. Lingkungan kerja bila tidak memenuhi persyaratan dapat mempengaruhi kesehatan kerja dan menimbulkan kecelakaan kerja. Lalu penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Lalu ada upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama, mengurangi kondisi yang tidak aman. Pengusaha menggunakan alat terkomputerisasi untuk merancang peralatan yang lebih aman. Sebagai contoh, desain safe memudahkan analisis bahaya, penilaian risiko, dan identifikasi pilihan pengendalian keamanan. Yang kedua itu mengurangi tindakan tidak aman. Dengan menekankan keamanan, hal yang dapat dilakukan seperti membicarakan keamanan, memastikan pekerja sudah membersihkan tumpahan bahan berbahaya, melaksanakan peraturan keamanan. Yang tiga, mengurangi tindakan tidak aman melalui seleksi dan penempatan hal. Itu dapat dilakukan melalui ERI atau Employee Reliability Inventory atau daftar kendalaan karyawan yang dapat membantu pengusaha mengurangi tindakan yang tidak aman di tempat kerja. Yang keempat, mengurangi tindakan tidak aman melalui pelatihan. Yang kelima, meminimalisir kecelakaan dengan mengadakan pelatihan pekerjaan, sehingga karyawan bekerja dengan mengembangkan perilaku yang menyadari keamanan. Yang keenam itu mengurangi tindakan keamanan melalui motivasi, yaitu dengan program intensif dan penggunaan positif. Proteksi sendiri merupakan sistem perlindungan berupa kompensasi yang tidak dalam bentuk imbalan, baik langsung maupun tidak langsung,
yang diterapkan oleh perusahaan kepada pekerja. Proteksi ini dengan memberikan rasa aman, baik dari sisi finansial, kesehatan, maupun keselamatan fisik bagi pekerja, sehingga pekerja dapat beraktivitas dengan tenang dan dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan nilai tambah perusahaan. Pemberian jaminan asuransi risiko finansial yang dihadapi oleh karyawan dan keluarga mereka dapat diverifikasi melalui lembaga asuransi. Apabila risiko yang ditanggung tersebut benar-benar terjadi, maka perusahaan asuransi akan memberikan jaminan atau pertanggungan kepada pekerja sesuai dengan jumlah yang telah disepakati. Jaminan asuransi yang dapat diberikan kepada karyawan antara lain yaitu asuransi kesehatan, asuransi medis, perawatan yang diatur, asuransi jiwa, asuransi karena tidak kemampuan fisik atau mental karyawan, jaminan asuransi lain. Lalu juga ada jaminan keamanan karyawan. Di samping mengikut sertakan pekerja dalam program asuransi, terdapat program-program non-asuransi yang dapat memberikan jaminan keamanan kepada para pekerja. Program ini dapat memberikan keuntungan bagi karyawan baik sebelum masa pensiun maupun pada saat pensiun. Program non-asuransi yang dapat digunakan oleh perusahaan adalah yang pertama itu jaminan terhadap pendapatan atas pekerjaan kehilangan pekerjaan, baik karena PHK atau sebab lain. Yang kedua ada jaminan pensiun. Pensiun diberikan bagi karyawan yang telah bekerja di perusahaan untuk masa tertentu. Kesimpulannya adalah keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani. Dengan keselamatan dan kesehatan kerja, maka para pihak diharapkan dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman. Di samping itu juga, keselamatan dan kesehatan kerja dapat diharapkan menciptakan kenyamanan kerja dan keselamatan kerja yang tinggi. Jadi, unsur yang ada dalam kesehatan dan keselamatan kerja tidak terpaku pada faktor fisik, tetapi juga mental, emosional, dan psikis. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.